kalau yang bawa sekarang kalau ke belakang panggung tuh kalau nggak cuman kaos juga bawa CD juga buat minta tanda tangan. Bawa skripsi sama bawa banyak skripsi juga ada. Skripsi. Banyak serius banget. Oh iya? Tanda tanganin. Oh karena pas lagi ngerjain dengerin kalian. Ada gitu. Ada juga lagu lu jadiin ini skripsi kayak kita. Kita juga dijadiin bahan skripsi. Podcast House pernah jadi bahan skripsi. Salah satu. Ya banyak lah mahasiswa. Dan merchandise laku ya, alhamdulillah. Apalagi yang modelnya dulu dong. Langsung sold out. Model begitu aja laku ya. Jadi kan emang bandnya bagus. Iya, ada dengerin Perunggu gue nangis. Ya pas dengerin Dewi Persik juga nangis. Gila. Kami di Showcase Mas hari ini bersama Perunggu. Asoy. Band rebel. Lawan racing. Emang lu jangan lu mah belum buka. Karena apa yang membuat lu mengatakan hal seperti itu? Waktu itu lagunya dipakai untuk konten medsos seorang Gibran lah. Seorang guru. Ngapain gua alasan? Itu kan maksudnya udah sebesar gitu kan harusnya ada kreditnya ya nggak? Edo, lu yang paling vokal Dok. Siapa yang besar? Yang besar siapa yang besar? Oh itu. Iya betul. Beliau. Kita ulang lagi ya. Dia nggak usah ikut. Tapi kan udah clear itu masalahnya. Clear. Sebenarnya kan yang diingin sama teman-teman kan cuman Keadilan. Bukan. Itu juga pengen. Tapi yang dikemukakan kreditnya. Kreditnya. Mungkin lupa waktu itu dia mungkin lupa. Jadi kami mengingatkan. Nah, Lu nggak punya backup siapa-siapa bener. kan ada lu. Gua mah nggak mau tahu. Oke. Tapi mereka ini udah luar biasa. Kenapa? Jadi sekarang sudah semakin kesini kalau gue ngelihat mereka sudah pede dengan bandnya ini. Kenapa? Perunggu. Emang nggak pede? Ya kalau kemarin kan dia masih sempat ngantor. ngantor. Sekarang udah pede meninggalkan pekerjaannya demi band ini. Karena dia yakin duitnya ada di sini sekarang. Istri gimana? Nah, kita tanya dulu ke sebelum pekerjaannya apa? Maul apa? Aing maul. Iya. Aing mau. Bener kan? Aing maul dia bilang begitu. Terus kata tetangga, naon? Aing apa? Aing mau. Aing nyaho. Aing nyaho. Sebelumnya apa ya karyawan swasta aja. Keren swasta. Di perusahaannya terakhir perbankan, tapi kebetulan megangnya yang bikin aplikasinya. Oh, IT lah IT. IT, tapi perbankan. Berapa tahun? Oh, 2 digit ya? enggak. Gajinya? Oh, jumlah tahunnya apa? Oh, gaji. Aduh, yang mana ya? Yang mana ya? Nah, udah berapa lama? Berapa lama kerja di situ? Di situ mah baru setahun, tapi total kerja dari lulus kuliah 13 tahun. 13-14 tahun kantoran. Kantoran. Tuh. Oke, Perunggu umurnya berapa tahun? Kamu berapa ya? 6 dari 2019. 6 berarti tahun ini 6. ya? Tapi kepotong pandemi ya. Pandemi kan lu jadinya Iya, kayak santai gitu. Ya. Si Perunggu baru aktif yang manggung setiap bulan ada tuh 2 tahun terakhir kali ya? 3 tahun terakhir. Iya, Ya 3 tahun lah. 3 tahun kurang. Kalau udah sebelumnya? Sama teknologi juga IT. Tapi gue di bidang edukasi. Bidang edukasi. Edutech. Yang mana nih yang hilang bukan? Oh, bukan. Kompetitor itu kompetitor. Kompetitor. Wah, dia udah dialusin sama lu. Disebutin. Ya udah, gua yang nggak ikut. Ternyata sama situ main curang. Gua minoritas nih kayaknya. Oh, lu di situ lama juga. Gue di situ 5 tahun. Edutech ya? Dan akhirnya cabut juga. Iya, baru nih gue mah sama Maul. Adam yang paling baru ya. Kita baru 3 minggu. Cabut. Gila, literally baru untuk fokus Perunggu. band. Ya Perunggu dan lain-lain lah. Maksudnya ada hal lain yang kita dikerjakan juga. pengen juga ngebangun mungkin produk-produk turunannya atau yang side hustle-nya dari Bisnis yang lain bisnis dari yang lain, iya. musik ini. Iya, cuman ya memang fokus utamanya kebanyakan pasti Perunggu karena itu kita album 2
awalnya tuh sebenarnya kita mikir nih album 2 kalau misalnya kelihatan ada prospeknya nih, ya mungkin bisa dikonsider lah gitu. Untuk cabut kesempatan. Iya. Kesempatan bertiga tuh ngobrol. Pembicaraan yang udah cukup lama lah kita obrolin itu udah kayak mungkin udah 6 bulan. Jadi berarti benar-benar tergantung album 2. Asalnya menjadi Pertaruhannya di situ. Iya. Romantik Karena selama ini kan kita ngebalance tuh Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggunya emang kita cuma manggung tuh Sabtu Minggu lah gitu selama ini. Terus ya udah, terus capek juga lama-lama ya ngebalance seperti ini gitu. Kita ngobrol, ini kalau misalnya album 2-nya oke, gimana kalau kita consider gitu. Terus ya menuju baru consider lah gitu. Gila. Yang paling ragu siapa? Sama ya kita. Cuman ragunya lebih kepada nggak ada yang berani mengutarakan aja, nggak ada yang berani kayak menginisiasi. Oke, kita consider yuk gitu. Jadi kita bertiga itu kalau misalkan ketemu, itu tuh istilahnya elephant in the room lah. Jadi kayak topik yang ada dan harus diobrolin, tapi nggak mau ada yang buka. Dan orang tuh nanya mulu gitu, setiap ditanya kalian kapan full time, kan jadi kayak kami itu kayak segitu ya. Atau ngeband. Ya udah. Kalau sebelumnya emang apa? Gue tuh basicnya accounting, dia pernah kerja sebagai auditor, terus pernah jadi investigator. Terakhir gue sebagai corporate manager di perusahaan startup gitu. Udah sampai manajer. Iya. Gila, pertaruhan lumayan ya. Pantesan kebimbangan kalian. Iya. Kan bapak-bapak anak 3 ini kan saat bisa merasakan. Iya. Minimal 2 digit nih pasti di gaji-gajinya nih. Gak usah dibahas ke situnya. Nah, iya maksudnya udah solid gitu. Cuman maksudnya Gue cekek aja ya. kalau itu boleh. Boleh. Jangan jijik. Enggak kali, enggak keluar tai kali dari sini. Tolong cekekin, gue bayar gocap. Males. Gue sendiri kalau gitu. Bayar gocap. Berarti persimpangan jalan itu sangat berat, guys. Asoy. Gila sih, kebayang. Simpangan jalan dia bener. Karena kan kalau ada udah berkeluarga semua. Udah berkeluarga semua. Anak berapa unit? Dua. Gua mau 2. Adam OTW lagi hamil istri. Itu mahal itu dong. Udah gitu. Sekarang sesar aja ya. Satu episode sesar itu joget-joget doang. Enggak, bukan dong. Sesar. Undang aku dong. Makasih orang baik. Oh gitu ya. Tapi salah kalau sama doi. Akuntan, bro. Udah gitu. Udah gitu dia. Udah proyeksi ke depan. Karena mungkin yang hilang selama 2 tahun ini pas bareng sama Perunggu juga kesempatan rezeki dari Perunggu itu. Iya, gara-gara ngantor jadi nggak ngeband. Ngantor jadinya bandnya cuma Sabtu Minggu gitu. Iya, itu yang band weekend. Yang salah satu yang kita percayain juga gitu. Maksudnya kayaknya nih kalau misalnya bisa fokus salah satu, ya itu bisa di grow. Ekstra. Iya, lebih ekstra bener, gitu. Ya, sebelumnya lu sempat pas bimbang sholat istiqomah. Istiqoroh maksud saya. Sholat istiqoroh pas udah dipilih istiqomah. Itu sih rangkaiannya. Gak terlalu Islam nih. Iya. Cekek sekarang 20.000. Ya turun. Iya. Iya udah. Ada lah pasti gitu-gitu ya. Ngobrol sama bini, ngobrol sama orang tua. Iya lah. Istri tapi support. Istri alhamdulillah support. Ya. Yang paling ada pertentangan dulu dong. Pasti. Ya Pak, ada ukuran suami istri lah sebelum tidur. lebih ke nanyain yakin beneran. Bini kan pasti gitu ya. Ada was-wasnya. Bener, tapi kalau bini gue pribadi dia kebetulan pas kerjaan gue yang terakhir tuh lumayan ya ada konflik batinnya kan. Jadi dia setiap ngobrol tuh kayak suka cerita, bener. Sama aja kita juga nggak tahu sih sebenarnya, jadi nggak apa-apa. Kita juga kan kalau mau ngambil kerjaan ngobrol sama bini dulu. Pasti. Waktunya gitu. Tapi nyonya-nyonya pada kerja atau ibu rumah tangga? Ya istri gue ibu rumah tangga. Istri gue kerja. Gue kerja. Ya itu pertimbangannya gara-gara ngelihat udah lu kerja juga ini kasihan katanya capek terus. Ya udah bismillah cobain aja kalau emang niatannya nyari rezeki yang sama-sama halal juga, kenapa nggak digas aja gitu. Terus ya udah akhirnya telepon support ya selama istri halal. support, terus nanya ke orang tua juga. Yang khawatir pasti orang tua kan. bener. Ya. Bener AA. Iya bener. Itu AA tuh AA ya guys. Jadi artis. Kita mau jadi artis. Langsung setelin lagu khawatir jangan. Khawatir jangan lah, bagus. Sebelum aing mau. Iya benar sih bilang gitu lagi. Aing nyaho. Kata ibu. Si Eta. Tetap lanjut lagi. Yang lain juga gitu. Sama. Orang tua atau istri yang lebih berat. Justru gue malah kan ya
jadi kan ibaratnya sekarang tuh kayak kerja kita kan Senin sampai Jumat di kantor, apalagi gue WFO itu full. Terus Sabtu Minggu manggung, kadang Jumat juga diambil. Jadi tuh kayak seminggu tuh full gitu kan. Jadi kadang gue sama istri juga jadi kurang waktunya, sama ketemu bokap nyokap juga kurang gitu kan. Jadi pada akhirnya konversinya nggak hanya ke situ aja gitu, konversi bisa ke quality time. Iya, quality time kayak gitu. Dan lebih fleksibel ya. Yang mengencourage untuk resign pada akhirnya. Cuman ini aman. Jadi dia malah buka laptop di depan gua kayak langsung hitung. Ini bisa nih ini bisa nih. Kalau kamu manggung segini berapa kali sebulan dapatnya segini gitu. Persis ini. Probability-nya berapa? Iya, karena katanya dia corporate manager, isinya direktur BI. Jadi apa? Enggak apa-apa katanya. Enggak apa-apa, aman itu mah. Pensiun juga Aman. Tapi kebetulan istrinya beliau juga yang megangin uangnya kami. Iya benar. Pantesan dihitungin. Jadi dia tahu berapa aman aja ke depannya. Tapi paling bener tahu istri yang megang duit tuh. Oh gitu? Bener. Lo mah kepaksa kali. Iya. Kalau gue mah santai. Ini gue kan manajer di Taman Jurassic Park. Taman Jurassic. Jauh banget. Ya santai aja. Tapi nggak usah khawatir lah Perunggu mah. Bandnya keren, beneran deh. Sekarang sebulan berapa kali manggung? Habis resign. Nah itu jadi kan awalnya dulu tuh kita batasin pas sebelum resign tuh ya namanya juga nggak kan. Weekend lah, 8-7. Seminggu tuh kita sebulan tuh Ya berapa? 6-8. Sekarang ya 3-4 lah. Lah kok turun. Keputusannya salah sih. Kata gua mah balik lagi. Salah itu. Jadi 3 Mulai buka es podeng deh buat nah, ini masukan aja. 3 atau 4 kali seminggu kali. 10-12 lah. Double itu bro. Mantep bro. Terus langsung nih yang duit dari manggung. Pasti ada gitunya laki-laki bro. Keputusan gue tepat untuk keluarga kita. Gitu jadi laki-laki. Tapi kalau ngelihat dari sepak terjangnya Perunggu. Keren sepak terjang mantep banget nih. Nih kan seperti tadi mereka bilang kan mereka 2019 cuman bener-bener aktif dan manggung-manggung itu 2022, mungkin habis pandemi ya, 2022 akhirnya setelah pandemi. Ya. Gua tuh paling tahu banget. Kacau. Semua lagu mantep bro. Tuh. Bro 3 kali tuh. Real, keluarin fotonya Real. Lo yang ngurusin merchandise gue? Yang QC. Tapi kebetulan lagi nyari juga sih ya. Vendor. Butuh kru gitar gak? Dia bisa. Jago banget dia rekan-rekannya. Gak bisa dia. Lagi senar. Model Perunggu bro. Gila. Itu megang kacamata tuh gimana sih Pak? Turun. Sekarang GTG. Pas lagi mau benerin dia di foto gitu. Ada sekarang gue tahu gue ganteng nih. Anjing. Gen Z nih. Aduh. Udah tua. Iya. Tapi emang gue 40 mah udah lewat lo. Lah jauh, 45 dia. jadi gue awal tahunya Perunggu juga dari Awe. Waktu itu Awe ngasih tahu Lagi makan ayam goreng di situ. Bukan nasi Awe itu bukan. Awe ngasih tahu Muterin lagu Perunggu di Awe. Mang lo Lagi jadi backing vokalnya KS. Awe. Balik lagi tadi. Jadi kan kadang-kadang kita ini suka referensinya mentok. Anak-anak 90-an tuh Iya benar. mentok tuh, nggak mau dengerin lagu-lagu baru. Susah untuk menerima asupan-asupan baru tuh. Jadi dengerinnya Pure Saturday lagi, RK. The Milo lagi, RK lagi. Mentok-mentoknya Iya, RK, gitu aja angkatan terus. kita ya. Nah waktu itu Awe cobain Mang, dengerin Mang. Karena gue sebenarnya denger tahu mereka itu waktu lu tunjuk sama Ucup. Jadi Gini, wah anjing lo. bukan Ya, gitu openingnya juga Salon Seven. itu terus gue nanya sama Ucup, bagus Gok itu segala macam, dan diaminin oleh Awe, dan gue denger lagu yang 33 kali nangis gue itu deng. Lo dengerin sampai 33 kali berarti? lebih Nangis kenapa Gok? karena kalau lu itu kan Makna liriknya ya. sebutlah namanya tetap di jalannya. Itu tuh gue langsung malu, kayak kalau misalnya denger itu tuh kayak anjing langsung sholat
sholat maghrib, padahal itu zuhur. Ya. Goblok. Nggak, tapi kan Ini orang tiap hari sholat Jumat, lo asal lo tahu aja. Beragama nggak ada panduannya nih. Kita ini dulu kali Gila nih. ya, sesat. Itu sesat, jangan diikutin. Nah, maksud gue jadi Tapi bener dia cerita tahu. beneran. Mas lu dengerin lagu ini dah. Dengerin lagu ini, gua sampai nangis. Kata. Nangis gue dengerin, gue jarang nangis dengerin lagu, dengerin Perunggu gue nangis. Ya pas dengerin Dewi Persik juga nangis. makanya nangis. Nangis. Kenapa mesti nangis? Zombie. Nangis. Tapi emang gue langsung, jadi pas denger 33 kali itu menurut gue emang kalian tuh sereligi itu ya. Beliau aja cabut dari perbankan. Kagak usah. Nggak usah dihitung mah. Anti riba. Ih, goblok. Gak bakal dapet job dari bank lo, bener. Ya lu. Religi itu ya mencoba lah, apa normal aja lah. Cuman ya kita mencoba menyuarakan apa yang kita percaya aja sih. Yang pas bikin 33 kali itu siapa? Ya, Barengan. Kalau lyrics Maul sih banyak. Masya Allah. Apa yang di kepala lu waktu bikin lirik itu? Itu pas lagi barengan tau yang lirik itu. Maksudnya kami lagi di satu ruangan bareng gitu. Terus buat di ujungnya apa ya? Karena sebenarnya si lagunya sendiri itu niatannya mah ya kontemplatif gitu kan. Kayak pengen ngebayangin yang lagi nginget-nginget ke diri sendiri. Kalau gue pribadi waktu itu pas lagi nulis liriknya kebetulan emang lagi rada jauh sama yang di atas. Jadi Dia lu di basement lantai. benar B3. B3. Oh yang di atas tuh lantai 17. Lantai 12. Gue pikir tuh. Salah dong. Salah gua. Salah. Beda sinyal. Gara-gara Omes. Iya nih. Sesat di ujung. Hancur. Ya jadi si ya jauh sama yang di atas lah. Jadi akhirnya benar. Ya jadinya pengen nulis aja gitu kayak sebenarnya Mengingatkan diri lu sendiri. benar itu pisan kayak hidup tuh nyari apa sih gitu. Jadi sebenarnya isinya tuh adalah hidup tuh nyari apa sebenarnya. Keren. itu yang menurut gue juga Musisi mah hebat. menurut gue juga jadi kayak di saat dengerin itu yang tadinya iya lagi belum sholat gitu langsung pengen sholat. Beneran? Iya beneran. Waktu itu, tapi dia cerita gitu. Beneran. Nangis Gue lu sering dengerin ini wah dah, lu udah katanya. pahala Gitu ya. jariah. Beneran. Amal jariah. Amin. Gak buat perunggu. Amin. Iya, jadi menginspirasi. Ngingetin. Tapi kan gak niat. Gak niat untuk ngingetin. atau Karena apa. Berkarya aja gitu Itu kan. dan niatannya tuh memang sebenarnya buat ngingetin diri sendiri kan sebenarnya. Jadi semua liriknya si Perunggu tuh kurang lebih ya berceritanya tuh tentang kayak pengen ngingetin diri sendiri aja gitu. Kayak urusan orang lain ngikut apa enggak emang bukan tuntutan kami untuk melakukan itu juga. Jadi kalau misalkan ngedengerin terus jadi ke bawah terinspirasi. alhamdulillah ya Iya, kalau iya. enggak juga nggak apa-apa juga gitu silakan aja. Mungkin banyak kayak yang akhirnya terinspirasi juga. Kalau nggak salah si Ustadz Alfi juga dengerin yang 33 kali itu. Menurut dia juga wah itu bagus sih itu. Gue pernah ngobrol juga sama dia. Ya gue juga pernah. Itu aja pamer lu. Cuma tinggal ngobrol doang. Kalau lu ngobrol sama Putin, sama Kim Jong Un baru pamer boleh. Ngobrolin apa ya? Gue sapan aja jauh. Apaan sih lu? Apa sih lu? Salah. Lagian salah. Jadi kalau Bikin lagu tentang ini dong. Oh, gue kemarin jadi kepikiran sebenarnya orang lagi berduka itu berhak untuk diam. Lu kebayang nggak orang lagi berduka tuh ditanyain mulu meninggalnya kenapa? Ntar orang datang lagi meninggalnya kenapa? Sepanjang hari loh. Iya. Dia harus mengulang cerita-cerita yang sama. Padahal kan dia harusnya diem aja ya. Benar. Maksudnya berarti berduka tuh jangan diganggu gitu. Iya. Orang berduka tuh. Iya. Karena menurut gua itu kan hal biasa ketika kita ngelayat pasti nanya sama yang ya sama bininya lah, sama lakinya lah gitu. Sama anaknya. Orang kan dia lagi berduka, diemin aja dulu gitu. Maksud gua kalau lu mau taziah aja. Tah gue bikinin visunya. Asik. Lu dong. Di album kedua ada sebenarnya. Ada. Jadi ada yang judulnya Berita Buruk. Tapi mungkin dia Aku ada bukan. untukmunya kali. Hah? Oh, aku ada untukmu ya. Iya, 2 lagu itulah. Jadi ada 2 lagu yang emang kita dedikasikan buat ketika ada satu kejadian yang menimpa seseorang. Nah, tapi ada point of view orang yang tertimpa musibah sama orang yang dari teman-temannya lain mencoba menenangin gitu. Jadi si lagunya juga ya itu kayak ada liriknya ya kami bisa nemenin kok tapi walaupun nggak selalu juga karena lebih ngasih space buat Kasih lu. space. Untuk berduka. Yang orang berduka juga kesannya kayak tar dulu jangan ganggu gua gitu. Ada. Nah, itu. Album kedua apa judulnya? Dalam dinamika. Dalam dinamika. Rilis kemarin tanggal 22. Single utamanya?
Single utamanya yang mana Single ya? pertama. Kita udah keluarin 3 single sebelum full albumnya keluar. Ada 3. Yang pertama tuh Tapi. Kedua Pikiran yang Matang. Berhasil dulu Pikiran yang Matang. Nah 3 lagu itu ada di dalam album yang isinya 9 lagu ya. Dalam dinamika ini terakhir fokus track single yang pas kita keluarin, pas albumnya keluarin namanya Gemilang. Jadi ada 4 single. Jadi kan ada ketakutan gak sih? Kan album pertama kalian kan sukses kan? Maksudnya orang banyak yang suka, banyak yang memuji lah album pertama kalian. Nah, album Pas kita di itu aja acara podcast Mas. iya pas market buset. Sampai naik orang gila gitu. Iya, Yang gua lagi lu aduh aku buset iya. seru banget terus pas mau makan di bawah kayaknya pada nungguin kalian. Nonton perunggu semua. Terus yang Urban Forest ya. Iya, Urban Forest. Urban Forest. Nah, maksud gua album kedua kan jadi apa? Ya? Beban. Wah, ini harus bagus nih gitu. Mana mah udah resign. Mana mau udah resign baru 3 minggu. Iya ya. Benar. Beban betul dan itu memang dialami banget. Jadi waktu pas lagi prosesnya bikin album 2 tuh kami bercandanya juga ya ngomongnya kayak udahlah gak usah mikirin album 1, tapi di dalam kepala mah sebenarnya kepikiran Ada lah. Jadi kalau karena yang nulis lirik kebanyakan masih dari gue, pas lagi nulis tuh banyak writer's blocknya gitu istilahnya. Karena selalu ada bayang-bayang kayak ini orang bakal lebih suka nggak ya dibanding yang satu, kayak orang bakal membandingin kayak itu tuh pasti kepikiran gitu, kayaknya mau berusaha ngelupain juga nggak bisa gitu. Jadi akhirnya waktu itu tetap proses kreatifnya jalan terus, kami tetap bikin lagu, tetap gas. Jadi waktu itu in total tuh udah ada 18 laguan. Ayo nih mari kita lanjut dan rekam, tapi 18 itu kayak kok kurang ya gitu. Jadi Pokoknya nggak ada yang serak. jadi nggak. Karena kan threshold kami ketika bikin lagu tuh, yang mana yang layak direkam tuh adalah yang kaminya doyan. Jadi kami bisa dengan pede nyanyiin di kamar mandi, gitu. Kami bisa cukup nyaman buat ngasih denger ke orang nih lagu-lagu gue nih, bangga gitu. Nah 18 ini tuh nggak yang nyampe level situ gitu. Terus ini Ada gimana mindernya nih? juga. Bener, malah jadi kayak pas ngedenger tuh ini mau kemana sih, ngapain sih bikin beginian gitu. Jadi nggak dapet funnya gitu. Bener. Terus akhirnya udahlah 18-nya dibuang. Ada satu yang akhirnya kita bawa masuk ke album 2, tapi 17 berarti yang kami buang. Itu dari POV doang apa dari yang lain juga? Sama juga. Justru waktu itu ya karena pada saat itu udah 18 lagu terus kayak mikir kan ini yang mana ya kok kayak ada rasa nggak sereknya gitu kan. Enggak, sempet stuck lah. Terus akhirnya kayak kita ngobrol lagi gitu, kayak balik lagi kayak apa sih dulu tuh yang bikin kita seneng sama ngeband gitu. Ya sesimpel kita seneng main musiknya gitu, seneng main musiknya, dan pada saat direkam kita seneng ngedengerinnya itu udah cukup gitu. Akhirnya kita balik lagi ke situ, balik lagi ke momen oke, berarti yang penting tuh Karya seneng gitu, lu sama seneng bikinnya. Karena pas dipikir-pikir si 18 lagu itu tuh dibikinnya kayaknya intuisinya niat objektifnya tuh lebih ke gimana cara buat ngalahin album 1. Objektifnya. Itu jadi kayak tapi di perspektifnya ngalahinnya adalah dengan cara yang aneka ragam, tapi kayak ngalahinnya aja buat apa gitu. Karena kan mikir si album tuh kan 1 sama 2 ya kami ngibaratin kayak anak gitu. Beda. Ketika mau punya, nggak tahu ini perspektif gue sebagai bapak-bapak gitu yang baru punya anak 2. Ketika punya anak 2 nggak ada yang punya ekspektasi kayak ayo kita punya anak bagus dari supaya lebih bagus daripada si Pinter sebelum. anak pertama. Atau lebih bagus nggak usah. Orang lagi enak, lagi ngobrol, ngeflow. Lu harus denger di sini nih ada. Aduh nggak usah. Aduh nggak usah. Pas dia ngeliat gerakan itu, aduh nggak usah. Masih Orang lagi membayangkan. Itu gue kebayangin. Empati lagi jalan. Anak pertama tuh gak perlu sepintar anak kedua, tapi anak kedua tuh kayaknya punya potensi yang lain, gak mesti di akademis gitu-gitu kan. Iya kesana betul. Iya, ke situ. Gue ngeliat dari sudut mata tadi goyang-goyang gitu ya. Pas bikin albumnya. Geli ya, emang gak enak emang. Enggak secara langsung, cuman dari sudut mata kok goyang-goyang. Iya, aneh gitu. Tapi pas kami bikin lagu juga gitu. Di kursi. Joget gitu gitu. Kasihan Iul dong kan maju lama-lama mepet sama itu. Sama bassdrumnya, sama picknya. Tapi itu niatannya jadi pas setelah melupakan udahlah bodo amat gitu, karena ya itu punya album tuh niatnya buat complementing, buat melengkapi gitu. Jadi bayangannya udah kita bikin lagu kayak biasa, kayak apa yang Adam bilang, yang penting mah seneng. Ya udah balik lagi yang penting seneng baru. Yang penting lu senang sama karya lu sendiri gitu ya. Betapa mahalnya album kedua kalian ya.
17 karya kalian buang. Bener juga, ya bener juga. Coba bagi siapa tahu ada yang bisa pakai. Gue capek satu. Nggak apa-apa. Coba deh minta ininya deh. Ada 2 band. Siapa tahu buat gue mah oke itu kayaknya. Kayak udah dicak sama Awe sama Pican ya. Kalau Pican udah 10. Apa? Lu lebih percaya sama Awe Pican, lebih percaya sama kita. Iya juga ya. Tapi setelah keluar dalam dinamika, menurut lu responnya gimana? Alhamdulillah banget dia. Jauh di atas ekspektasi, alhamdulillah. Cuma jadi poinnya pas kami bertiga, emang udah doyan gitu. Dari sebelum albumnya dirilis tuh kami udah ngedengerin mulu di mobil gitu. Hasil mixingannya kayak, ih asik nih. Happy ya? Bener, happy banget. Yang paling signifikan sebenarnya sih dalam dinamika tuh kita karena semangatnya kayak ya udah kita bikin yang kita suka, jadi emang eksperimental. Dan jadinya tuh kayak ada beberapa perasaan yang kita ngerasa ini kayaknya nggak perunggu banget deh, tapi ya udahlah gitu. Gas aja. Dan ternyata ya orang-orang justru menerima itu, mengembrace itu bahwa ya emang lu eksperimen dan emang ada yang mungkin nggak perunggu banget tapi kita juga tetap suka gitu. Kalau udah cinta mah itulah. Aduh, Kayaknya. gitu. Iya. Tapi kalian sendiri kalau misalnya ngomongin perunggu tuh band apa? Nggak tahu kita mau Nah makanya kan nggak ada. yang Fansnya apa namanya? Hah? Merunggu. Sate tuh. Iya. Langgi. Kalau ada band fansnya ada kami. Langsung next topik ya. Apa? Ada band, ada kami. ada band fansnya ada kami. Berarti bisa Ada kami tuh. Oh, bisa minjem duit dong. Ego anjing. Aduh Surya. Merunggu. Gue pengen merunggu. Bukan, gue penasaran mau tarik mundur lagi ya. Kan band kalian bilang baru 6 tahun. Sebelumnya kalian bekerja di corporate. Lah kok bisa ngegabung, ketemunya tuh temen di mana? Terus tiba-tiba kan aneh. Kan baru 6 tahun tiba-tiba ngumpul bikin band yuk. Nah, itu. Di MRT kali. apa dikumpulin Andre juga apa gimana? Andre tukang ngumpulin masa. Tukang ngumpulin bikin band ya? Itu band, prediksi, bedain. Geng motor. Andre. Butuh temen kan. Emang iya kita nemenin doang sebenarnya. Temenin Andre. Apakah ada sejenis Andre di kalian? Sejenis Andre yang Sejenis Andre. Gue pengen narik dari kalian. Sebenarnya kalau dari dulu banget dari zaman kita sekolah kita semua udah ngeband. Ya Masing-masing. Ada Mama Maul kan Bandung, gue Jakarta. Cuman ya emang sama lah backgroundnya anak-anak yang suka ngeband, punya band segala macam. Tapi sama-sama harus berhenti kan. Sama-sama harus berhenti karena memang ya udah berkarir, bersekolah segala macam. Nah ketemu Mama Maul tuh waktu itu satu kantor kebetulan tahun 2015 kita dari kantor barengan di satu tech companies lah gitu. Ketemu dan ngeband bareng juga di kantor itu karena ada acara kantor ulang tahun gitu. Suruh nge-cover gitu ya, bawain Oasis, Mr. Brightside gitu-gitu. Standar. Ketemu lah di situ terus ternyata itu udah pencarian bakat kantor juga biasanya gitu kan. Gong Show. Nama programnya Gong Show. Ada award. Oh yang sponsornya Pop Mie waktu itu ya. Sekolah spesifik. Terus? Iya ketemu Maul di situ terus ya udah nyambung ngobrol abis itu udah pisah kantor tapi masih sering tektokan lah masih sering ngobrolin musik segala macam. Tahun 2019 abis itu kayak udah kayaknya pengen ngeband lagi. Gue ajak Maul nggak book studio yuk gitu latihan ngejam. Berdua doang tuh. Gue sama Maul ajak Adam. Bertiga jadinya. Bertiga. Awalnya berempat malah. Ya ada satu orang, gue ngajak temen gue juga gitu. Selek? Enggak. Pas ngejam bertiga bawain All the Small Thing enggak? Bawain. Iya. Bling, Foo Fighters, Weezer, Green Day. Ya itu. Gitu yang sekali main kayaknya udah langsung bener gitu. Udah pernah dimainin gitu. Hah? Susah. Instrumennya agak susah. Hansen. Berarti Adam yang diputihin ininya. Iya. Ada yang diputihin satu. Iya. Kok enaknya kalau musisi, yuk studio, yuk ngejam langsung Jadi jadi. beres. Podcast juga gitu. Iya. Ya kalau podcast mah kan kita juga begitu waktu itu. Nggak, nyewa maksud gua gampang gitu kalau bisa alat musik gitu. Coba kita sekarang kita main band yuk. Ya karena kita nggak ada basic band. Iya. Lu mau ke arah Ada yang basic? bisa main alat musik lagi kalian? Iya. Lo kan manajer merchandise.
Gua doang yang bisa musik, dia nggak bisa. Ini Kolintang, ini Tifa, ini Fu. Drum kok bisa gua drum? Iya ya. Sekali ngeband ntar kita. Ya, coba lah. Bisa nggak dudukin teteh lo? Dudukin teteh. 3.500. 2.500. Nggak kurang lagi bang. Bisa 2.500 juga bisa. Pas. Tolol. Oh, iya, sorry. Pancing tuh. Tolong. Sorry. Terus berarti pas awal ngejam tuh ya ngejam aja bawain Ngejam lagu orang, aja. nggak ada niatan untuk bikin band. Iya. Seru-seruan aja nih. Seru-seruan aja. Teknik nih, apa capek lah kita Nyari hobi baru. jadi hobi. Ya, tapi habis itu berlanjut karena kan nyaman ya gitu. Latihan kedua, ketiga, keempat sosok bikin lagu. Keren. Jadi Langsung tuh 3 lagu. Iya, langsung bikin 3 lagu. Jadilah sih. Latihan ketiga. Bukan latihan setiap latihan tuh setiap dapat latihan dapat 1 lagu. Edan. Nah, itu kita ngerasa juga di situ baru Tapi sih lagunya 15 detik sih emang. Itu buat TikTok doang. Jingle kali. mendahem doang isinya. Ya, tapi ya kita ngerasa di situ kayak oh iya nih chemistry-nya ada ya gitu. Karena kok gampang bikin lagu kok nyambung gitu ya. Lagu apa yang 3 itu yang ada di album? EP kita. Jadi sebelum album tuh ada EP kita namanya Pendar. Nah, itu 3 lagu. Nah, 3 lagunya itu kita bikin semua di studio. Keren. Pas ketemu awal-awal gitu. Terus dia tiba-tiba cerita apa dong? Ya, gue waktu Lagi itu banyak emang lagi masalah, oh iya. pinjol. Kena pinjol. Gak sedang itu kali itu ada. Kalau masuk, Belum rame. Enggak ya, titik gue bernanah. Astagfirullahaladzim. Gila. Iya gitu dah. Nah, gue ini, cerita. gue keterima S2 di UK waktu itu. Siapa? Ada gue. Jadi mau nggak mau waktu itu ya udah Tahun akhirnya 2019 tuh. 2019 gue keterima dan harus berangkat September 2019. Ya udah si Maulido nyeletuk, ya udahlah rekam aja kemarin 3 lagu. Iya. Akhirnya sebelum gue berangkat kita rekam tuh 3 lagu yang baru saya. Jadilah album itu Jadilah yang dari EP itu. tadi, bener. Oh, baru abis itu lu kuliah di sana. Kuliah di sana. Berapa lama? Setahun doang. Setahun, S2. iya. S2. Jojo ke UK ngeband lu. Iya juga. Iya juga sih. Iya juga. Temanya gitu. Iya juga sih. Iya juga ya. Udah dapat beasiswa. Ke Inggris. Emang gue S2 pengen nonton konser di sana. Serius? Serius. Buat ada konser apa lu datang Iya, konser apa lu datang? iya. Berarti nonton Spice Girl. Udah pada tua-tua. Adele. Gila. S2. Iya. Bener sih. Oke. Iya ya. Pertaruhan juga ya juga temen. Kamu jawab kali berdua. Iya. Iya ya. Gue pulang lagi. Tapi selesai kan UK selesai. Selesai. Kok jadi baru setelah dari itu baru serius lagi ngeband. Ya, pas gue jadi pas pulang ada baru baru. rekaman yang album Memorandum yang ada 3 Ya, kali itu. band pulang ngantor lah itu Nah. tercipta. Ya benar. Nah kalau berarti kan ini bukan temenan dari lama kan sebenarnya kan. Ketemunya pas udah tua. Baru ya ketemunya ya sama seperti kita berempat lah. Iya. Nah pasti lu ada pas dalam perjalanannya oh ternyata si ini begini ada berantemnya gitu kan. Malah justru jadinya nggak berantem nggak sih gara-gara Karena udah pada dewasa. Kayaknya mah gitu. Jadi udah sama-sama tahu aja masing-masing orang pasti punya karakternya, ya udah saling nerima aja satu sama lain. Berarti kita doang yang berantem. Itu baru mau nanya. Tua kita. Udah lebih tua dari mereka kita. Iya. Atau mungkin ada di umur berapa jadi berantem kan? Nah, bisa jadi kan balik lagi kayak anak kecil kan. Tapi berantemnya kenapa sih berantemnya emang? Ya, Oh banyak. duit. Lu tunjuk siapa masalahnya ntar kita kasih tahu. Lu mau tanya yang mana? Pasti punya masalah masing-masing. Lu mau tanya yang mana? Diem aja. Diem aja sih. Diem aja lu. Diem aja. Lagi lihat cincin. Bagus juga tuh cincinnya. Iya. Jadi sumber masalah itu gua. Anjing tiba-tiba clarify. Sering Tapi seru ya berantem, ternyata ngeband seseru itu ya. Seru. seru itu tau. Oh, Akhirnya mereka berani kayaknya seru. meninggalkan. Semua orang ya cowok yang suka musik lah ibaratnya pasti pernah cita-cita pengen jadi anak band. Bener. Lu Dream come true kalau gua. lu ya. Lu pernah nggak cita-cita? Gue karena nggak bisa, jadi gue nge-DJ. Karena gue nggak bisa. DJ. Nggak, tapi dulu waktu SD, Iya, SMP iya. pasti pengen jadi anak band kan? Iya betul, drum, tas. Iya, semua. Gue juga. Raja, tas Gitu doang saya. Lu kepanjangan deh, lu ditanya dikit doang. Lu mah mau raja, mau apa? Sama semua kayaknya. Sorry. Paumes pernah punya band. Gua di Apa iya.
Omen RHCP bro dia boy keren. Ispat kecem kecebah. Oh nyanyi ya, Om Mas Ya ya? apa orang Sukabumi emang gak ada yang ngerti dia nyanyi apa juga. Ucek kebek kecebah. Pada joget-joget padahal gue aja nggak ngerti ngomong apa. Rambut merah. Something like I don't have a phone. Anthony Kiddis bro. Anjay. Sama dia buka baju pakai jeans doang. Yoi, tapi gue sempat di persimpangan juga. Wih. Ngapain dagang tisu ngamen. Enggak. Maling. mantap, spion. Spion. Oh mantap. Bercanda. Gue di persimpangan pas udah di Extravaganza. Multipolar dia, Lagi multipolar. zaman rame-rame band kan waktu itu banyak banget tuh. Ngeluarin band, acara pagi-pagi banyak. Gue di persimpangan tuh udah karantina, bikin lagu, take vokal, tapi disuruh milih. Kalau mau ngeband, fokus ngeband, tinggalin TV. Gitu. Kayak pilihan Oh yang gade. Tinggalin TV. tinggalin TV sama KTP. Enggak, akhirnya waktu itu gue pilih TV. Menurut gue waktu itu gue pilihannya tepat. Iyalah bener. Karena bandnya One Hit Wonder waktu itu. Apa bandnya? Adalah. Iya, bukan. Jadi tawarin jadi vokalis Republik. Republik. Oh iya, Om Mas, Iya, ada. Republik. Bukan. Tapi One Hit semua- Wonder. The Calling. Wherever you will go. Jadi Kenapa harus gini sih ya? Harus gini. Ya, apa? Enggok juga pernah. Band waktu itu kan. iya gue SMA semua kan SMA pasti ngeband. Jangan apa, anak cowok mah kayaknya Anak cowok ngeband pasti dulu ya. ngeband dulu gue. Bisa alat musik Bapak lu juga. bawain apa dulu ngeband? Britpopan. Keren pasti. Gue sama Britpop. Ucai Rocket Rockers. Ala kau Ucai? Ala kau Ucai dulu satu band. Dulu Ucai drummer, terus dia nggak mau, gue nggak mau jadi drummer karena di belakang gue pengen jadi vokalis. Bikinlah dia Rocket Rockers, gitu. Pilihan yang Sukses. Pilihan tepat itu. Pilihan tepat. Lu waktu latihan ada Stella gini-gini nggak di AC-nya? Salah jeruk. Udah kering lagi, udah kering. Kisut. Jadi bersyukurlah kalian. pakai rak telur. Pakai rak telur iya. Kalau simbal pecah 30.000. Benar. Surya pernah jadi ini apa namanya Gua jaga studio dia, tukang jaga studio. Ke studio dulu gua kalau simbal pecah 50.000. Terus Nah, gua bubut, gua kurangin ringnya kan ring simbal tuh gua bubut, gua kecilin 10.000, 20.000 mabok gitu aja. Soalnya kan timnya Soldier. Oh iya. Ngepak-ngepakin CD dulu. Iya. Dari ride bisa sampai jadi splash sama segini doang. Iya, bisa. Kecil banget kan. 18 jadi 5 inci. Ya kadang-kadang kita tenang-tenang jadi Chinese gitu. Ah lu gak ngerti lu. Lu bukan anak band lu. Apa? Ini splash tuh. Jadi Chinese tuh. Kan lu injek-injek tuh. Pulang doang anjing. Tapi gue penasaran. Tadi kan Norak. lu bilang mau fokus di perunggu nggak cuma musik doang. Kalau sebagai musisi tuh turunan bisnisnya emang apa lagi yang mau lu kerjain? Gelang kesehatan? Bikin studio atau apa? Atau Selain merchandise ya. selain merchandise itu apa yang mau kan tadi ya mau fokus di perunggu selain ngeband ya bikin yang lain gitu. Sebenarnya kalau yang perunggu. kalau sih bisa. Sebenarnya kalau yang apa yang sekarang seenggaknya yang paling udah kebayang direct duitnya ada itu ya memang baru live sama merchandise. Karena kan jualan fisik album juga kan ya udah nggak serame dulu gitu. Iya. Alhamdulillah ada yang masih beli gitu. Cuman kan emang compare tuh yang zaman dulu kan artis jual kopi segala macam. Sekarang kan digital mostly. Ya dari pendapatan dari royalti digital juga ada gitu. Iya. Cuman emang nggak kalau di compare sih nggak segede merchandise sama live ya. Jadi kalau ditanya bisnis turunannya apa aja, memang yang akan langsung directly punya ngasih duit sampai sekarang kalau yang kebayang Mainnya sih itu baru ya? dua itu. Yang emang beda jauh gitu, yang apa yang nge-gig sama si merchandise. jadi selebihnya apa yang mau dikerjain yang ya apapun yang bisa bikin si bandnya sebagai brand yang lebih kuat aja sebenarnya makan apa ya. TikTok. Kok bisa sih? Kan udah ditutup sama. Udah dibuka lagi kok. Oh, udah dibuka lagi. Kok judul bisa Tapi Setik. Katanya jambang Mama udah bilang. lap. Tapi gue jujur apa namanya? Gue Bener jujur ya, jujur ya. kangen fisik. Kayak pengen punya
Iya. CD lagi. Kaset kan sekarang lagi naik juga kaset. Mahal loh kaset. CD lah, gue juga kan Yang kayak hitam. Bikin studio rekanan kalau enggak. Rekaman. Ya nama partner. Rekaman. Aduh. Salah terus nih aku. Salah lagi. Perunggu dan partner. Nama studio. Tapi kami kalau fisik Film masih film bikin juga kok. CD masih bikin. CD masih bikin. Iya. Jadi collectible item kan sekarang. Iya, sekarang jadi collectible item soalnya. Soalnya buat ditandatanganin gitu sama kalau yang bawa sekarang kalau ke belakang panggung tuh kalau nggak cuman kaos juga bawa CD juga buat minta tanda tangan. Iya. Bawa skripsi sama bawa banyak skripsi juga ada. Skripsi. Banyak serius banget. Oh iya? Tanda tanganin. Oh karena pas lagi ngerjain dengerin kalian. Ada yang gitu. Ada juga Lagu lu lagu lu jadiin ini skripsi kayak kita. Iya. Kita juga dijadiin bahan skripsi. Bahan podcast Mas pernah jadi bahan skripsi. Salah satu. Ya banyak lah mahasiswa. Dan merchandise laku ya, alhamdulillah. Apalagi yang modelnya dulu dong. Langsung sold out. Model begitu aja laku ya. Tapi kan emang bandnya bagus gitu. Iya, ada keluar lagi kan fotonya. Ya nggak sih? Keluar lagi fotonya tuh. Ya ampun. Tapi penasaran itu diarahin apa emang inisiatif sendiri? Diarahin anjis. Disuruh gitu, ini mau referensinya. Ya udah gue ngikutin sama tim lo itu. Yang dicopot mah yang Mang Cilor aja. Kalau kata gua mah kan udah masuk album gua. Iyalah. Nicole. Jeplin Nicole. Iyalah. El Rumi. Cobain lah. Kenapa Jeplin Nicole ke Rumi? Bener juga ya, kenapa ya? Versus boxing. Oh iya. Menun morning. Kalau misalnya kan semakin besar sebuah band itu semakin banyak hatersnya. Emang ada haters kalian? Sekarang Ada tahu. Kan waktu rame-rame pasti aja ada yang nyerang. Lagi. buzzer itu. Itu kan oke. Tapi ada nggak sih yang misalnya ngomongin Yang beneran nggak suka? Yang nggak suka. Band ini apa segala macam nge-DM lu lah atau apa? Kalau nge-DM sih kayaknya belum pernah. Kalau nge-DM sih kayaknya belum pernah nyadar karena jarang ngecek. Iya. Kali ya. Pasti ada cuman tapi kalau kita yang nggak pasti pernah. ada deh. Pasti ada cuman kita nggak pernah meng-encounter, baca apa gitu nggak ya. pernah baca. Sama ya memang tidak terhindarkan aja gitu kan. Kayaknya nggak mungkin bisa bikin sesuatu yang 100% orang suka gitu. Iya, Jadi bener. kayaknya ya 1 atau 90 bisa jadi nggak suka gitu. Ya udah jadi paling alhamdulillahnya sih belum pernah ada yang case yang cukup meresahkan dan ganggu kegiatan sehari-hari ya. Karena kalau gue pribadi misalkan ngebaca komen doang mah ya udah. Iya. Maksudnya ya dia menceritakan aja dia nggak suka terus menyuarakan via komen atau via DM ya silahkan. Wajar. Selera orang kan beda-beda kan. Benar. Gue mau nanya nih, ada nggak orang yang lu nggak nyangka ternyata dia dengerin lu? Misalnya nih Butros gali. Iya. Terlalu jauh. Ya kan misalnya mah boleh gitu. Iya sih. Lu jangan ngerusak mimpi orang. Harmoko gitu. Misalnya Nggak mungkin. ya kan ya siapa tahu ada orang namanya juga sama. Iya, emang Harmoko dia Atau doang. mungkin pernah di DM sama Presiden Laos gitu. Sarjon Gue dengerin Kota nih Lawalai. gitu. Ahmad Sarone gitu misalnya. Lah emang kenapa sih? Emang dia nggak mau dengerin. Lah kan siapa tahu dia mau dengerin. Kartu anjing. Lah kan dia bisa dengerin perunggu. Ada nggak? Yang siapa ya ini lagi mikir ada sih. Karena kalau kayak kita podcast Mas ya kadang kita juga begitu. Kadang- Bro, gua dengerin lu. Iya, serius lu dengerin gua. Masa sih gitu? Wah, gua dengerin kalian. BCL tuh salah satunya waktu itu. Ada. Bambang Cipto Luntoro. Oh ya. Anjis, gua udah nge-DM. Bang Cipto lu Kamu dengerin aku ternyata nggak dibalik. Oh bukan BCL. Bambang. Iya, jadi nggak mau luntur. Itu bahasa Jawa nggak mau luntur. Banyak yang kita sering lah banyak yang kaget. Kita dengerin podcast Mas. Oh iya masa sih gitu. Siapa ya? Iya. Kemarin gue baru dikasih tahu temen gue, kemarin si ini Dul katanya dengerin Dul sama Tani. Iya. Oh, Dul. Ya, itu kayak masa sih gitu. Siapa lagi? ya? Banyak sih, banyak lah. Sama Dani. Salon Seven. Ya, kalau Oh iya itu juga tuh. Itu juga kaget. Salon Seven. Iya. Apa gara-gara pas lu jadi openernya mereka? Kayaknya mah gara-gara itu kali ya. Awalnya. Cuman mereka sih kayak pas diceritain lagi bahwa oh ya emang mereka ngedengerin juga kok gitu. Jadi kagetnya maksudnya mereka tahu bahwa kami ada gitu. Itu. Lu Siapa sempat ya? ini WhatsAppan sama Duta? Nah, sampai sekarang tuh lucunya kayak belum Ntar pernah gua ketemu. kenal. Belum pernah ketemu gitu. akrab banget sama Duta. Lu kenal Duta suara. Merlin ya. Duta narkoba dia. Duta anti narkoba. Duta narkoba Zarima. ya. Sorry. Salon Seven tapi Seven. setahunnya. Iya. Terus siapa yang paling aneh kok kalau gue inget mah ini si
Arian 13 Seringai gitu. Kayak itu di hari pertama memorandum rilis tiba-tiba dia posting gitu ngedengerin ini dan terus muji. Ini aneh banget maksudnya ya bangga tapi bingung juga kok. Ini Karena lu besar bisa melihat nyampe. dia kan Itu pasti. banget karena dulu nontonin Pupen gitu untuk kecil. Berarti kalau kalian masih ada starstruck gak? Masih. Ada lah Kalau pas mau manggung, anjay. Sampai sekarang masih. pasti. Yang paling kayak sesimpel sekarang kan udah lumayan sering ketemu sama Saskia Gotik? Enggak dong. Udah gak nyanyi kan? Anissa Bahar contohnya. Jadul. Mana itu tadi? Katanya gue yang patah-patahnya udah di gips. Dia gak patah-patah. Iya, gak patah lagi. Siapa yang lu? Anjir. Sampai ini deh yang lumayan sering ketemu tuh bahkan sama bapak-bapak di Adams lah misalkan. Itu Itu mah legend ya. Iya sama mereka ketemu tuh udah makin sering sampai main ke kamar hotelnya buat nongkrong bareng aja sampai sekarang masih suka. Ini di Adams ya. Kita di kamar The Adams ini. Wah, edan. Kita juga Bang gitu Inul kan. tapi gak ikut? Bukan Adamnya itu, bukan. Ben ini Ben. Bukan Adam Suseno. Di Adams tuh sama di Sari, di Adams Sari. Oh mikir. Aduh 18 kali. Kalau habis minum itu set keluar air terjun. Selalu berdua transparan coy, Wade. Transparan. Gua tambahin terus ngok tenang aja. Gua sambelin. Bikin sedap aja asoy. Kalau lu Do ada gak? Yang starstruck apa yang mana? Yang starstruck. Starstruck masih banyak lah pasti. Siapa yang paling lu momen yang anjing starstruck gila. Gue tuh sepanggung. selalu apa ya? Selalu looking up to Mas Kholil RK sih. Iya, walaupun Kholil sih. ya cukup sering ketemu karena dia main tenis juga soalnya. Iya. Pas Iya, dulu di cuman- Jakarta gitu kan. Iya, kalau lagi di Padel, di Jakarta dia, iya padel juga dia. Nah, ya itu. Kalau Mas Kholil tuh kayaknya wibawanya gimana gitu ya. Iya, benar. Sih. Kalau lu dah? Banyak sih, kayak sama deh. Maksudnya kayak Mas Kholil tuh sangat starstruck. Even kayak Bara Suara gitu. Bara Suara juga buat gue cukup starstruck sih. Karena emang dari dulu juga suka kan ngeliat mereka. Wah ini itu ada satu bakar momen. panggung banget. Even Pure Saturday juga. Iya. Sama gitu. Kita pernah membawakan lagu, waktu itu ya tiba-tiba Diajakin manggung diajakin suruh manggung main bareng lagu Pure Pure Saturday. Saturday. Terus bawakan lagu Pure Saturday, teriak kita bersama. Anjing apaan nih ini? Imben idola. Iya kayak gitu. Sama yang paling aneh kemarin-kemarin momennya pas diajakin main di ulang tahunnya Gigi yang ke-20. Oh iya, ini Itu jadi line up-nya tuh ada Krisdayanti, ada Ariel, Noah, Kotak. terus siapa lagi? Kotak tuh Enggak. itu. Ada Mahalini, Hi-Fi. Malini. Wah yang biasa dilihat di Iya, TV iya, lah, iya. jadi kita tuh kacau. Perunggu, tiba-tiba ada perunggu di situ. Di dalam ruangan tuh kayak ngeliat, gitu. Jadi masih katro. Masih aneh. Lu masih mikir gini, si Mahal ini tahu perunggu gak ya? Nggak tahu Krisdayanti emang tahu perunggu Oh gak ya? satu lagi, The Massive. The Massive juga. Jadi itu kami sama diajakin di ulang tahun The Massive juga konsernya. Itu dibawain lagu The Massive bareng sama The Massive juga. Oh iya, iya, Jadi gue pas di Japri juga kayak, hah kenapa ya? Kenapa kami gitu pertanyaan. Tapi pas begitu main, ya pas nonton The Massive, nonton kayak gitu kayak jadi ngerti aja bahwa kenapa mereka bisa segede itu. Karena emang etosnya gila sih itu mah. Kayak kami tuh jadi mikir, anjing pantesan ya kita manggung cuman weekend mah ya udah gini gitu. Iya. Kalau ngeliat mereka tuh kayak beneran tiap hari latihan ERK aja bahkan latihan band tuh sampai jam 2 pagi gitu kayak emang beda gitu etos. Cuman ya Full jadinya time, benar full time. di sekarang jadinya ya apa ya pengen jaga amanahnya gitu udah ada banyak yang dengerin pengennya ya make sure bahwa kami juga bikin atau ngerin sesuatunya all out gitu semua Ya. yang paling bagus. Nah ini silakan didengarkan Masyarakat Sehat Perunggu ya, album keduanya udah keluar, bisa didengar semuanya. Dalam dinamika ada 9 track semuanya. Kalau gue pribadi gue suka, lo harus dengerin semuanya. Yang paling lo suka yang mana? Gue Gemilang. Oh iya. Sama Gua belum dengerin. semua sih Gemilang sama yang paling Gua Amalan Baik, keren. Lu lihat dari situ aja. Amalan baik, jangan lagi tunda. Amalan baik, jangan lagi tunda. Terima kasih Perunggu.